Assalamualaikum, ketemu lagi dengan belajar bersama Mutiara. Belajar sama-sama lagi yuk. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 2 SD bab 1. Yang judul babnya adalah mengenal perasaan. Tujuan pembelajaran, kalian dapat menceritakan pengalaman tentang berbagai perasaan, menyimpulkan perasaan tokoh cerita, dan dapat mengaitkan pesan cerita dengan pengalaman pribadi. Siap-siap belajar. Amati gambar di halaman pembuka. Apa saja perasaan yang terlihat pada gambar? Amati gambar di atas bersama guru. Berapa jumlah anak di dalam gambar? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 anak dalam gambar. Sebutkan perasaan yang dialami oleh anak-anak dalam gambar. Bacalah nama-nama perasaan di bawah ini. Nama-nama perasaan ada senang, sedih, bangga, takut, marah, kaget, dan malu. Pertama, kita lihat ekspresi senang. Terlihat kalau senang wajahnya gimana? Senang adalah perasaan puas dan lega tanpa rasa susah dan kecewa, berbahagia dan bergembira. Sedih adalah perasaan merasa sangat pilu dalam hati atau susah hati. Bangga adalah perasaan besar hati karena mempunyai keunggulan. Takut adalah perasaan merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana, atau perasaan tidak berani atau perasaan khawatir. Marah adalah perasaan sangat tidak senang atau berang atau gusar. Kaget adalah perasaan yang terkejut. Malu adalah perasaan segan melakukan sesuatu karena agak takut. Nah, adik-adik udah bisa kan membedakan bagaimana ekspresi dari perasaan-perasaan tersebut yang ada pada gambar? Jika sudah bisa membedakan bagaimana ekspresi masing-masing perasaan, nah amati gambar anak-anak dalam kelas, jelaskan mimik masing-masing perasaan, berlatih tanya jawab dengan seorang teman. Contoh, Vina bertanya, bagaimana mimik orang yang merasa senang? Dan Omi menjawab, orang yang merasa senang biasanya tersenyum. Nah, bagaimana pula dengan perasaan marah, takut, bangga, sedih, dan lain-lain? Bercerita. Ingatlah pengalaman kalian masing-masing. Pilih satu perasaan yang pernah kalian alami. Apa penyebabnya? Ceritakan pengalaman kalian di depan kelas. Contoh, aku senang saat menang dalam permainan. Atau, aku terkejut saat mendengar suara petasan. Dalam kegiatan ini, kalian belajar menjelaskan penyebab perasaan kalian. Nah, dijelaskan senang dalam permainan dan terkejut mendengar suara petasan. Menirukan dan melakukan. Bentuklah lingkaran bersama teman-teman kalian. Mainkan permainan perasaanku hari ini. Simaklah baik-baik petunjuk guru. Selamat bermain. Nah, contohnya temanmu mengatakan, perasaanku sedih hari ini. Maka teman-teman yang lain menirukan bagaimana ekspresi wajah sedih. Lakukan dengan berbagai ekspresi perasaan lain ya. Menyimak. Simaklah puisi yang dibacakan guru. Judul puisi adalah Sampai Jumpa. Saat berpisah telah tiba, aku harus pindah ke kota Jakarta. 3 tahun kita lewati bersama, dalam tangis dan tawa. Sampai jumpa lagi kawanku, aku akan selalu mengingatmu. Kosakata baru adalah berpisah dan pindah. Berpisah artinya berjauhan dan pindah artinya beralih ke tempat lain. Saatnya berlatih menggunakan kosakata baru, yaitu berpisah dan pindah. Nomor 1, hari ini keluarga Adi ... ke kota Jakarta. Jawaban yang tepat adalah pindah. Hari ini keluarga Adi pindah ke kota Jakarta.
Nomor 2, Kiki dan kakak titik-titik di depan sekolah. Jawaban yang tepat adalah berpisah. Jadi, Kiki dan kakak berpisah di depan sekolah. Jelas ya perbedaan penggunaan kata berpisah dan pindah. Saatnya menulis. Simaklah puisi di atas sekali lagi, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Masuk ke nomor 1. Ke kota mana tokoh aku akan pindah? Terlihat pada kalimat yang di baris 2, aku harus pindah ke kota Jakarta. Nomor 2, kepada siapa puisi ini ditujukan? Lihat di baris 2 terakhir, sampai jumpa lagi kawanku. Sehingga puisi ini ditujukan untuk kawanku. Nomor 3, berapa lama tokoh aku mengenal kawannya? Kita baca baris nomor 3, 3 tahun kita lewati bersama. Sehingga jawaban nomor 3 adalah 3 tahun. Mimi marah. Siap-siap belajar. Amati judul cerita dan gambar di atas. Menurut kalian mengapa Mimi marah? Simaklah petunjuk guru untuk melakukan percobaan sederhana. Sesudahnya, sampaikan pendapat kalian. Keadaan mana yang lebih nyaman bagi tubuh kalian? Nah, perhatikan bagaimana ekspresi marah dari seorang tokoh yang bernama Mimi. Bisakah adik-adik tirukan bagaimana ekspresinya? Membaca. Bacalah cerita berikut bersama guru. Mimi dan adiknya ingin bermain boneka. Namun tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun berebut hingga boneka rusak. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Perhatikan kata yang dicetak tebal berwarna kuning itu huruf kapital menandakan ada pada awal kalimat. Mimi kesal sekali. Dia masuk ke kamarnya. Mimi berteriak lalu menangis. Setelah beberapa saat, Mimi merasa lega. Angin membuatnya merasa sejuk. Dari jendela, Mimi mengintip keluar. Perhatikan tanda titik pada akhir kalimat. Nah, tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Ternyata adiknya menunggu di luar kamar. Dia sudah memperbaiki boneka yang rusak. Mereka akhirnya saling minta maaf. Kemudian mereka bersepeda bersama. Kosakata baru pada cerita tersebut adalah mengalah, memperbaiki, dan lega. Mengalah artinya tidak mau mempertahankan haknya. Memperbaiki artinya membetulkan kerusakan. Lega artinya berasa senang atau tentram, atau tidak gelisah dan khawatir lagi. Pahami makna dari masing-masing kosakata baru ya. Berlatihlah menggunakan kosakata baru. Ibu membantu Vero titik-titik buku yang sobek. Jawaban yang tepat adalah memperbaiki. Jadi, ibu membantu Vero memperbaiki buku yang sobek. Nomor 2, Tisa sering titik-titik saat bermain dengan adiknya. Jawaban yang tepat adalah mengalah. Tisa sering mengalah saat bermain dengan adiknya. Nomor 3, Roni merasa titik-titik karena penilaian harian sudah selesai. Jawaban yang tepat adalah lega. Roni merasa lega karena penilaian harian sudah selesai. Bahas bahasa. Kalimat diawali dengan huruf kapital. Contoh, dia masuk ke kamarnya. Kalimat pernyataan diakhiri dengan tanda titik. Contoh, angin membuatnya merasa sejuk. Saatnya menulis. Perhatikan kalimat berikut, tuliskan huruf kapital dan tanda titik di tempat yang tepat. Nomor 1 yang tepatnya adalah boneka B-nya besar, pinguin rusak, beri tanda titik di belakang. Nomor 2, Mimi M-nya besar, tidak lagi marah, kasih tanda titik di belakang. Nomor 2, tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut di buku tulis kalian.
Nomor 1, mengapa Mimi dan adiknya bertengkar? Nah, mereka bertengkar karena mereka sama-sama ingin bermain boneka. 2, perasaan apa saja yang dialami Mimi dan adiknya? Nah, awalnya Mimi marah, sedih, kemudian menyesal, lega, dan senang. Nomor 3, bagaimana cara Mimi menunjukkan kemarahannya? Mimi masuk ke kamar, berteriak lalu menangis. Nomor 4, apakah kalian setuju dengan cara itu? Mengapa? Nah, setuju ya, karena dia bisa mengekspresikan kemarahannya dan tidak memukul adiknya. Nomor 5, jika menjadi adik Mimi, apa yang akan kalian lakukan? Nah, sama ya seperti adik Mimi, sebaiknya minta maaf kepada kakak dan memperbaiki boneka. Jadi dalam kegiatan ini kalian belajar menyimpulkan perasaan tokoh, kemudian kaitkan pesan cerita dengan pengalaman kalian sendiri. Membaca, amati tabel berikut bersama teman kalian. Caraku menenangkan diri, bisa dengan menarik nafas dalam-dalam, bermain ayunan, menyendiri, mendengarkan lagu, bercerita kepada orang tua atau teman, melukis, bersepeda, dan di kotak terakhir, isilah dengan caramu sendiri. Berbicara, pilihlah satu cara menenangkan diri dalam tabel di atas, lalu pilih satu cara yang tidak kalian setujui. Sampaikan alasan kalian. Contoh, saya tidak setuju menenangkan diri dengan bersepeda, karena jika bersepeda dengan perasaan marah kita bisa jatuh. Kegiatan kali ini adalah berdiskusi. Berdiskusilah dengan 3 teman kalian bagaimana cara kalian menunjukkan rasa marah, bagaimana cara kalian menenangkan diri, dan menurut kalian tepatkah cara kalian menunjukkan marah? Laporkan hasil diskusi kalian kepada guru. Kalian akan membaca cerita berjudul Kiki dan Cici. Menurut kalian apa yang terjadi pada mereka? Membaca, bacalah cerita berikut bersama teman secara bergantian. Kiki dan Cici. Kiki adalah kucing yang takut pada tikus. Kiki tinggal bersama kucing usil bernama Cici. Cici suka mengganggu Kiki. Suatu hari mereka pergi ke pesta ulang tahun. Ruangan pesta penuh dengan dekorasi. Cici mengeong keras ketika masuk ruangan. Ternyata Cici takut pada balon. Nah, huruf kapital dipakai untuk huruf pertama unsur nama. Jadi, nama harus dengan huruf kapital. Kosakata baru adalah usil dan dekorasi. Usil artinya suka mengusik, dekorasi artinya hiasan dari ruangan. Yuk berlatih menggunakan kosakata baru. Deva adalah anak yang titik-titik. Dia suka mengganggu teman sekelasnya. Jawaban yang tepat adalah usil. Deva adalah anak yang usil. Dia suka mengganggu teman sekelasnya. Nomor 2, titik-titik kelasku diganti setiap bulan. Jawaban yang tepat adalah dekorasi. Dekorasi kelasku diganti setiap bulan. Penulisan nama selalu diawali dengan huruf kapital. Begitu juga dengan nama yang ada di tengah atau akhir kalimat. Contoh, Cici suka mengganggu Kiki. C dan K yang ada pada nama itu huruf kapital. Dan ternyata Cici takut pada balon. Walaupun Cici itu tulisannya berada di tengah karena dia adalah nama, tetap diawali dengan huruf kapital. Saatnya menulis. Perhatikan kalimat berikut, tulis huruf kapital dengan tepat. Nomor 1, Riri anak yang usil. Berarti huruf kapitalnya adalah R. Dan nomor 2, Titu main dengan Tuti. Nah, karena sama-sama T di awal yaitu Titu dan T di akhir yaitu Tuti. Sama-sama T-nya huruf besar atau huruf kapital. Saatnya berdiskusi dengan 3 teman kalian dan jawablah pertanyaannya. Apa yang membuat Kiki takut? Apa yang membuat Cici takut? Dan pernahkah kalian merasa takut pada sesuatu? Dan apa saja yang membuat kalian takut? Apa yang kalian lakukan untuk mengatasi rasa takut? Peta berpikir. Nah, terlihat dalam perasaan itu ada berbagai macam ekspresi.
Gambar tersebut adalah contoh peta berpikir tentang perasaan. Buatlah sebuah peta berpikir bersama guru, tuliskan penyebab rasa takut kalian. Kalian juga boleh menambahkan gambar. Misalnya, kalian takut akan seekor binatang. Binatang apa? Yaitu binatang ular. Atau kalian takut akan keadaan. Keadaan seperti apa? Keadaan yang gelap. Apa yang kalian lakukan saat merasa sedih? Bagaimana cara kalian menghibur teman yang merasa sedih? Tuliskan jawaban kalian dalam 2 kalimat atau lebih. Misalnya, saat merasa sedih, kalian akan keluar dan mencari udara segar. Dan jika temanmu merasa sedih, seharusnya kamu menanyakan apa penyebab kesedihannya, kemudian cari solusinya bersama. Jurnal membaca. Nah, pada jurnal membaca ini diceritakan seorang tokoh yang bernama Ira. Ira tidak takut saat harus transfusi darah karena dia mengidap penyakit talasemia. Apa itu penyakit talasemia? Untuk jurnal membaca ini, videonya terpisah ya dan sudah diupload. Nanti linknya bisa klik di deskripsi. Kamu juga bisa mengisi jurnal membaca ini pada video tersebut. Jangan lupa diklik ya videonya. Kreativitas. Pilih satu perasaan dalam minggu ini yang paling kalian ingat. Tuliskan nama perasaan itu dan penyebabnya. Gambarlah mimik perasaan itu bersama orang tua kalian. Bawa gambar tersebut ke sekolah lalu ceritakan di depan kelas. Lihat contoh berikut. Aku senang bisa bersepeda lebih lama karena cuaca yang cerah. Nah, selain senang, kamu juga bisa memilih perasaan sedih, takut, bangga, atau perasaan yang lain kemudian gambarkan ya. Akhirnya selesai juga pembahasan bahasa Indonesia kelas 2 SD bab 1 pada video ini. Nantikan pembahasan mata pelajaran lain tetap pada channel ini Belajar Bersama Mutiara. Sekian dulu pembahasan video kita pada kali ini. Terima kasih bagi adik-adik yang sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak salah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.